Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Audia. Di sini saya akan mereview paper yang berjudul Irradiation Performance and Modeling of HDR10 Coated Field Particle. Yang mana objektif dari paper ini sendiri adalah untuk mencari temperatur iradiasi yang sebenarnya pada kondisi kecelakaan melalui pemodelan. Nah, eksperimen pada paper ini sendiri itu dilakukan pada elemen bahan bakar HDR10 dan ada 4 sampel elemen bahan bakar yang nantinya dimasukkan ke dalam kapsul dan diberi nomor 2 sampai 5. Nanti tiap kapsulnya sendiri akan diamati pelepasan produk fisi volatilnya dan temperatur iradiasinya sendiri itu ada di kisaran 1000 derajat Celcius dengan kita menyesuaikan nilainya itu disesuaikan dengan kita mengatur rasio gas campuran helium dan neon. Nah, nantinya si temperatur pada kapsul 3 sendiri dinaikkan ke 1200 dan 1250 selama masing-masing 200 jam dan itu pada kondisi kecelakaannya. Nah, juga nanti pada kapsul 5 di tes iradiasi heat up juga selama 22 jam. Nah, nantinya setelah tes iradiasi selesai, itu kita perlu menganalisis bagaimana apakah terjadi kegagalan partikel atau enggak dah. Nah, untuk menganalisis hal tersebut itu perlu ada perlakuan terlebih dahulu pada field element terlebih khususnya itu field partikelnya. Nanti field particle yang berbentuk spherics itu nanti dihancurkan atau diintegrasikan strukturnya. Dan nanti distribusi produk fisi padatan material matriksnya ditentukan, kemudian nanti fraksi kegagalan partikel atau failure fraction-nya itu dihitung menggunakan Irradiated Microsphere Gamma Analyzer atau IMGA. Kemudian di sini diperoleh hasil release to bird atau R2B dari kryptonnya. Dan bisa dilihat bahwa di kapsul 2 dan di kapsul 5 itu nilai R2B-nya itu relatif besar dan hal tersebut terjadi likely karena adanya cacat manufaktur yang relatif tinggi. Nah, juga pada kapsul 3 sendiri itu akan terjadi kenaikan nilai R2B-nya selama beberapa jam karena kan tadi temperaturnya sempat dinaikkan ke 1200 derajat dan 1250 derajat selama masing-masing 200 jam dan kemudian ketika temperaturnya dikembalikan itu nilai R2B-nya kembali pada orde yang semula. Dari hasil eksperimen yang pada kapsul 3 tadi dapat disimpulkan bahwa nilai R2B itu dipengaruhi oleh temperaturnya. Jadi ketika temperaturnya naik, nilai R2B-nya pun naik seperti pada grafik berikut. Kemudian kita meninjau pada field element yang setelah kita iradiasi. Di sini pada yang A ini kapsul 2, yang B kapsul 3, C kapsul 5, dan D kapsul 4. Nah, di sini terlihat bahwa di kapsul 4 ini terjadi kerusakan atau terjadi damage. Sementara di kapsul 2, 3, dan 5 itu mereka masih terlihat utuh. Nah, juga terdapat pembengkakan atau swelling pada volume spherics besar 6% yang disebabkan karena adanya tekanan pada arah diameternya, sehingga nantinya diameternya berubah, lalu terjadi pembengkakan. Oke, masih pada hasil tes iradiasi, jadi pada kondisi normalnya, itu terlihat bahwa pyrolytic carbon dan
silikon carbide layernya itu masih tetap utuh atau terintegrasi. Sementara lapisan buffernya sendiri itu dia ternyata punya ketebalan atau volume yang cukup buat mengakomodasi gas produk fisi yang dihasilkan. Juga tidak ada kerusakan pada inner pyrolytic carbon yang dapat terjadi karena adanya fragmen fisi. Nah, sementara pada hasil tes pada kecelakaan yang pada kapsul 5 itu diperoleh bahwa lapisan silikon carbide mengalami retakan radial dan tangensial, juga lapisan buffernya mengalami retakan, juga terdapat kegagalan coating atau coating failure. Nah, penyebab hal tersebut terjadi adalah tekanan yang tinggi akibat naiknya temperatur pemanasan atau temperatur heat-up-nya. Nah, di sini hasil tes iradiasi pada kernel uranium dioksida sendiri nantinya akan terdapat cacat titik, produk fisi gas dan padatan, serta oksigen yang nantinya terbentuk di dalam uranium dioksida saat diiradiasi. Juga nanti ada gelembung gas yang menyebabkan pertama itu kernel swelling dan yang kedua itu penurunan konduktivitas thermal dari material kernelnya. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung bahwa terdapat kenaikan volume pada fuel particle, atau di sini bisa dibilang fuel kernelnya itu dia exactnya itu fuel kernelnya naik sebesar 6-15% volume awalnya, yang mana itu terjadi per 10.000 megawatt days burn up-nya. Nah, naiknya volume kernel ini berarti akan ada pengurangan volume kosong atau volume buffer pada coated particle, dan ini dapat menyebabkan adanya interaksi kernel dengan coatingnya. Di sini juga terdapat perhitungan oksigen yang dilepaskan dari dari tiap proses fisinya, yang mana nantinya ketika oksigen lepas dan dia berinteraksi dengan karbon, itu nanti akan terbentuk gas karbon monoksida di dalam bahan bakarnya sendiri. Juga nanti beberapa produk fisi, terutama palladium, itu dapat bermigrasi ke dalam lapisan, dan juga dia akan berkontak dengan silikon carbide yang menyebabkan korosi. Sementara perhitungan laju korosi silikon carbide-nya sendiri itu bergantung pada temperatur iradiasi yang mana dapat dilihat pada persamaan berikut. Nah, bisa disimpulkan bahwa kenaikan temperatur ini membuat tekanan gas di dalam coated particle meningkat dan korosi pada silikon carbide semakin parah, yang mana membuat probabilitas kegagalan partikel tersebut meningkat. Nah, di sini silikon carbide sendiri untuk tes hasil iradiasi sendiri pada lapisan silikon carbide, itu kan silikon carbide ini dia punya properti yang tahan terhadap iradiasi, tapi ketika pada temperatur di atas 1600 derajat Celcius, ada mulai terjadi dekomposisi thermal. Nah, pada IMGA, coated particle yang gagal ini dilihat dari rasio aktivitas cesium 134 dan 137 terhadap cerium 144-nya. Nah, sementara perhitungan fraksi kegagalan yang sebenarnya itu didasarkan pada rasio dari aktivitas produk fisi volatil terhadap non-volatilnya. Nah, diketahui bahwa temperatur penguapan stasium itu lebih rendah daripada temperatur penguapan cerium, sehingga nantinya ketika temperaturnya makin naik kan seharusnya cesium yang lebih banyak lolos atau keluar dari defect yang ada pada partikelnya. Nah, di sini tabel 2 terdapat hasil fraksi kegagalan partikel yang mana pada kapsul 2 dan kapsul 3 itu fraksi kegagalannya
sangat kecil, sementara pada kapsul 5 kan ini terjadi terjadi di dalam reaktor sehingga di sini kegagalan partikelnya itu meningkat. Dugaannya tadi pada kapsul 5 ini temperaturnya lebih dari 1600 derajat, tetapi karena tidak diketahui exactnya, maksudnya itu masih dugaan dan kita tidak tahu berapa nilai temperatur yang sebenarnya, tetapi kita hanya tahu bahwa itu terjadi di atas 1600 derajat. Nah, di sini kita lakukan pemodelan untuk mencari berapa sih temperatur yang dialami si partikel-partikel yang pada kapsul 5 ini. Nah, untuk kita mempunyai model Panama, yang mana model Panama ini dia bisa berfungsi sebagai mendeskripsikan performansi partikel TRISO pada kondisi operasi normal dan kecelakaannya. Di model Panama sendiri terdapat dua model kegagalan. Yang pertama itu mekanisme gagal yang berdasarkan model pressure vessel, di mana hanya pada model ini tuh kita hanya mengconsider silikon carbide sebagai lapisan dari coated part dari triso partikelnya. Dan mekanisme ini itu terjadi di temperatur yang kurang dari 2000 derajat Celcius. Sementara mekanisme gagal yang kedua itu terjadi karena dekomposisi terman silikon carbide yang terjadi pada temperatur yang sangat tinggi. Nah, di sini di sini terdapat input penting yang mesti dimasukkan ke dalam model Panama. Ada irradiation temperaturnya, ada burn up-nya, failure fraction-nya, dan juga kedua ini kekuatan atau strength dari silicon carbide dan parameter variable-nya. Hasilnya adalah tensile strength maksimum dari lapisan silicon carbide itu hampir nol ketika burn up-nya sekitar 50.000 megawatt days. Nah, tekanan yang bertindak pada lapisan silicon carbide ini berasal dari penyusutan pyrolytic carbon karena induksi netralnya cepat. Sementara kode Panama sendiri itu tidak memperhitungkan perilaku pyrolytic carbon tersebut, karena kan tadi hanya consider lapisan silicon carbide, sehingga tekanan gas yang diperhitungkan dari tiap lapisan itu seharusnya bernilai lebih tinggi. Tetapi nyatanya nilai tekanan gas tersebut lebih rendah karena adanya tingkat uranium bebas yang tinggi. Nah, tes yang dilakukan pada kapsul 5 kan seharusnya berlangsung pada 1600 derajat Celcius dan itu terjadi selama 200 jam. Tetapi karena tadi temperaturnya diduga melebihi itu dan sementara kita tidak tahu nilai temperatur sebenarnya karena terjadinya kegagalan termokapel, maka ketika nilai R2B-nya itu mendekati order 10 pangkat min 2, itu tes iradiasi atau tes heating tersebut diberhentikan. Nah, di model Panama sendiri estimasinya itu berada di sekitar 1600 sampai 1900 derajat Celcius. Dan ternyata diperolehlah temperatur heating dari elemen bahan bakar HTR yang sebenarnya ini ternyata melebihi 1850 derajat Celcius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.